Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang perusahaan dan lingkungan perusahaan. Sebenarnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Dewi Kusnulkotimah. Saya Melda Yunis Mandari. Saya Daimatul Surur. Saya Joel Kazurasian. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian perusahaan, yang kedua lembaga sosial dan perusahaan, yang ketiga macam-macam lingkungan perusahaan dan pengaruh terhadap perusahaan, yang keempat analisis SWOT. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu unit kegiatan untuk melakukan aktivitas pengelolaan faktor-faktor produksi, untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Menurut Kansil tahun 2001, perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikannya bekerja serta kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menurut Sumarni tahun 1987, perusahaan adalah sesuatu unit kegiatan produksi yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, menurut Swasta dan Sukoco tahun 1993, perusahaan adalah sesuatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara menguntungkan. Yang kedua ada lembaga sosial dan perusahaan. Lembaga sosial dan perusahaan adalah dua entitas yang berbeda dalam masyarakat, tetapi keduanya memiliki peran penting dalam pengembangan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut penjelasan singkat tentang keduanya. 1. Lembaga sosial. Lembaga sosial adalah organisasi atau entitas yang didirikan dengan tujuan sosial atau kemanusiaan. Fokus utama lembaga sosial adalah memberikan layanan atau dukungan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, seperti anak yatim, penyandang disabilitas, atau kelompok masyarakat yang rentan. Tujuan utama lembaga sosial adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Lalu yang kedua ada perusahaan. Perusahaan adalah entitas bisnis yang didirikan dengan tujuan menghasilkan keuntungan ekonomi. Fokus utama perusahaan adalah memproduksi barang atau layanan, menjualnya kepada pelanggan, dan menghasilkan keuntungan dari transaksi bisnis. Tujuan utama perusahaan adalah mencapai keuntungan finansial bagi pemilik atau pemegang saham. Keduanya memiliki peran yang berbeda dalam masyarakat, tetapi seringkali bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih luas, seperti dukungan kegiatan amal oleh perusahaan atau kerjasama antara perusahaan dan lembaga sosial dalam proyek-proyek kemanusiaan. Di sini saya mau menjelaskan tentang macam lingkungan perusahaan dan pengaruh terhadap perusahaan. Yang pertama itu ada lingkungan umum perusahaan, ada politik, sosial, hukum, perekonomian, kebudayaan, teknologi, dan demografi. Untuk lingkungan khusus perusahaan itu ada penyedia, pelanggan, pesaing, teknologi, sama sosial politik. Hai guys, di sini aku akan menjelaskan analisis SWOT sederhana. Apa sih analisis SWOT? Analisis SWOT adalah suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan atau strength dan kelemahan, weakness, peluang opportunities, dan ancaman threats dalam suatu proyek. Berikut adalah contoh analisis SWOT sederhana. Yang pertama, kekuatan atau biasa disebut strength. A. Produk berkualitas tinggi. B. Tim manajemen yang berpengalaman. C. Pangsa pasar yang stabil. D. Hubungan baik dengan pemasok. Yang kedua, kelemahan atau biasa disebut weakness. A. Keterbatasan anggaran pemasaran. B. Kurangnya diversifikasi produk. C. Ketergantungan pada satu pemasok utama. D. Staf yang kurang terlatih. Yang ketiga, peluang atau biasa disebut opportunities. A. Pertumbuhan pasar yang potensial. B. Kebutuhan pelanggan akan inovasi. C. Ekspansi internasional yang mungkin, perubahan tren pasar mendukung produk. Yang keempat, ancaman atau biasa disebut threats. A. Persaingan yang ketat dari pesaing utama.
B. Perubahan regulasi industri. C. Peningkatan biaya dan bahan baku. D. Krisis ekonomi gagal yang berpotensial mempengaruhi penjualan. Dengan analisis SWOT ini, Anda dapat mengidentifikasi strategi dan langkah-langkah yang sesuai untuk mengoptimalkan kekuatan Anda, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman dalam bisnis Anda. Sekian, dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.